Hasil dari pemilu 2024 telah diumumkan dan salah satu partai yang 2019 kemarin masih duduk di parlemen musim pemilu tahun ini harus rela pamit. Inilah segmen Political Review by Nation. Subscribe terlebih dahulu ya, Positive People. Pemilu 2024 ini sepertinya memang tidak berpihak kepada partai berlogo Ka'bah, P3 dan atau Partai Persatuan Pembangunan. Di mana dalam pengumuman hasil pemilu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU suara P3 hanya mencapai sekitar 5,8 juta suara atau hanya sekitar 3,71% untuk memenuhi syarat parliamentary threshold yaitu 4%. Jadi udah nggak memenuhi syarat. Sungguh tidak lolosnya P3 ke Senayan ini menjadi ironi bagi partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebab jika dibandingkan dengan partai-partai lain, P3 sudah jauh lebih lama berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia. P3 ini didirikan pada tahun 1973. P3 merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian dari kebijakan fusi partai. Fusi partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologi serupa. Nah, P3 merupakan hasil fusi dari gabungan dari 4 partai berbasis Islam pada zamannya, yakni Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam Perti. Di mana diketahui jika pemilu 2019 silam sekitar 6 juta suara atau 4,5% diraih oleh P3 sehingga membuat P3 ini memiliki 19 kursi di parlemen. Seharusnya perolehan suara P3 kali itu hanya 4,3% menjadi 4,5% menjadi red flag ya, karena tipis banget mepet dengan jurang ambang batas parliamentary threshold. Namun FYI aja nih, rupanya suara P3 memang sudah terkikis dari tahun ke tahun, utamanya sejak pemilu tahun 99, P3 meraup sekitar 11 jutaan suara, lalu turun di pemilu 2004 menjadi 9 juta suara, turun kembali di 2019 dengan 5 juta suara, sempat naik di 2014 menjadi 8 juta suara, kemudian turun di 2019 menjadi 6 juta suara, dan terakhir di pemilu 2024 meraup 5,8 juta suara. Rekor suara P3 pernah diraih di pemilu 1997 yaitu sebanyak 25 juta suara. Wow. Menurut kami kayaknya P3 ini juga jarang melakukan gebrakan-gebrakan di tengah masyarakat. Partai ini terkesan hanya ikut arus gitu aja. Dan sepertinya ngikutin PDIP terus kemana-mana. Karena keduanya ini emang selalu mesra banget. Seperti Pilpres sebelumnya hingga Pilpres 2024 ini keduanya masih dalam satu gerbong. Apakah ini yang membuat nama P3 kurang bergema di tengah masyarakat? Atau mungkin P3 ngerasa punya masa atau segmentasi kans masyarakat Islam yang membuat P3 ini tenang-tenang aja tanpa perlu melakukan semacam gebrakan. Apakah di pemilu berikutnya P3 bisa mengembalikan kejayaan suara seperti di tahun 1997 silam? Kita nggak tahu, kita lihat saja nanti ya. Tentu bukan hanya P3 saja yang akan pamit dari Senayan di 2024 ini, namun pentolan-pentolan partai yang selama ini menjadi bestinya P3 yaitu PDIP. Yang sempat kita singgung tadi juga banyak pentolannya yang juga harus pamit dari Senayan gitu kan, maksudnya digantikan, bukan kursi yang berkurang ya, tapi digantikan. Ada siapa saja? Ada Eriko Sotarduga yang suaranya diambil oleh Once Mekel, ada Masinton Pasaribu, ada Arteria Dahlan, ada Jarod Saiful Hidayat, ada Krisdayanti, ada Juni Martbisang, dan Johan Budi Sabto Pribowo. Wah, itu tadi membuktikan bahwa kekuasaan memang tiada yang abadi ya, Positive People. Nah, itu Positive People yang dapat kami ulas dalam Political Review dalam episode kali ini. Jangan lupa subscribe Nation YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum.